Maldini. Saya Nela Fauzia. Kami dari kelompok 9 ingin menjelaskan terkait materi yang akan dipresentasikan lewat video di pertemuan 11 dengan judul Laporan Keuangan Konsolidasi sesaat setelah akuisisi asumsi kepemilikan 100%. Pertama, saya akan menjelaskan apa itu laporan keuangan konsolidasi. Laporan keuangan konsolidasi adalah laporan keuangan yang menyajikan posisi keuangan dan hasil usaha dari suatu grup perusahaan yang terdiri dari induk perusahaan dan anak perusahaan. Laporan ini bertujuan untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai kinerja keuangan dari seluruh grup perusahaan secara keseluruhan. Laporan keuangan konsolidasi sesaat setelah akuisisi dengan asumsi kepemilikan 100% adalah laporan yang menggambarkan kondisi keuangan di mana gabungan antara perusahaan induk dan anak perusahaan setelah akuisisi dilakukan. Laporan ini akan memperlihatkan aset, kewajiban, dan ekuitas dari kedua perusahaan yang telah dikonsolidasikan, serta laba rugi dan arus kas gabungan. Dalam kondisi kepemilikan 100%, tidak ada pengaruh kepemilikan non-pengendali. Selanjutnya, saya akan menjelaskan asumsi kepemilikan 100%. Dalam kasus kepemilikan 100%, tidak ada pengaruh dalam kepemilikan non-pengendali. Ini berarti seluruh ekuitas dan laba rugi dari anak perusahaan secara penuh dikonsolidasikan ke dalam laporan keuangan induk perusahaan. Manfaat laporan keuangan konsolidasi yaitu pertama, memberikan gambaran yang lebih lengkap mengenai kondisi keuangan grup perusahaan. Yang kedua, memungkinkan pemegang saham untuk mengevaluasi kinerja keuangan grup perusahaan secara keseluruhan. Yang ketiga, memudahkan pengambilan keputusan strategis oleh manajemen. Laporan keuangan konsolidasi saat ini juga memiliki kelebihan dan kekurangan. Yang pertama, ada penyajian yang menyeluruh, yaitu menyajikan gambaran keuangan yang utuh dari entitas induk dan anak perusahaan, sehingga memberikan informasi yang lebih akurat kepada investor. Yang kedua, kelebihannya yaitu transparansi dan kepatuhan, meningkatkan transparansi serta kepatuhan terhadap peraturan di Indonesia yaitu PSAK atau IFRS. Yang ketiga, ada pengendalian penuh tercermin. Karena kepemilikan itu sudah 100%, maka laporan konsolidasi mencerminkan kontrol penuh atas seluruh aset dan kewajiban, mempermudah untuk pengambilan keputusan manajerial dan strategis. Yang keempat, ada efisiensi dan evaluasi kinerja, memungkinkan evaluasi kinerja yang lebih efisien dan komprehensif atas seluruh grup perusahaan. Namun, pelaporan keuangan konsolidasi ini juga memiliki kekurangan. Yang pertama, ada kerumitan penyesuaian awal. Konsolidasi awal setelah akuisisi melakukan penyesuaian yang kompleks. Kedua, ada biaya dan tambahan waktu. Proses konsolidasi memerlukan tenaga ahli dan sistem akuntansi yang mendukung. Yang ketiga, ada potensi distorsi akibat transaksi non-rutin. Akuisisi bisa melibatkan transaksi atau satu kali seperti goodwill atau akuisisi aset tak berwujud yang dapat mendistorsi kinerja keuangan jangka pendek. Konsolidasi pada anak perusahaan yang dimiliki kurang dari kepemilikan penuh. Ketika anak perusahaan dimiliki kurang dari kepemilikan penuh, pendekatan umum yang digunakan untuk konsolidasi sama dengan konsolidasi pada anak perusahaan yang dimiliki penuh. Akan tetapi, prosedur konsolidasi harus dimodifikasi sedikit untuk mengakui kepemilikan non-pengendali. Perhitungan laba bersih dan saldo laba konsolidasi pun harus memasukkan kepemilikan non-pengendali. Proses penyusunan. Yang pertama ada identifikasi grup perusahaan, tentukan perusahaan induk dan anak perusahaan yang akan dikonsolidasi. Yang kedua ada penyusunan laporan keuangan terpisah, yaitu susun laporan keuangan terpisah untuk masing-masing perusahaan induk dan anak perusahaan. Yang tiga ada konsolidasi, eliminasi transaksi intergroup, eliminasi semua transaksi antara perusahaan induk dan anak perusahaan seperti piutang, utang, dan laba rugi yang tidak dialokasikan ke pihak eksternal. Penggabungan aset, kewajiban, dan ekuitas, gabungkan aset, kewajiban, dan ekuitas dari kedua perusahaan. Ada penyesuaian nilai wajar. Lakukan penyesuaian nilai wajar atas aset dan kewajiban yang diperoleh saat akuisisi. Dan yang terakhir ada penyusunan laporan keuangan konsolidasi. Susun laporan keuangan konsolidasi yang mencakup neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, dan laporan arus kas.
Oke, di sini saya akan menerangkan laporan keuangan konsolidasi sesaat setelah akuisisi. G1, akuisisi 100% tanpa diferensial. Pada 5 Januari 2019, PTA mengakuisisi seluruh saham PT B seharga 300.000 US dollar. Harga akuisisi atau cost of investment COI sama dengan harga pasar MV dan nilai buku BV PTB. Neraca masing-masing perusahaan sebelum akuisisi sebagai berikut. Di sini terdapat jurnalnya, ada cash untuk PTA dan PTB, dan ada akun receivable-nya. Cash PTA sebesar 350.000 US dollar dan PTB sebesar 50.000 US dollar. Akun receivable PTA sebesar 75.000 US dollar dan PTB sebesar 50.000 US dollar. Inventory PTA 100.000 dolar dan PTB sebesar 60.000 US dollar. Land untuk PTA sebesar 175.000 US dollar dan PTB 40.000 US dollar. Building and equipment net untuk PTA sebesar 400.000 dolar dan PTB sebesar 300.000 US dollar. Dan total aset itu dijumlah semua total untuk PTA 1.100.000 US dollar dan PTB 500.000 US dollar. Akun receivable sebesar untuk PTA sebesar 100.000 US dollar dan PTB 100.000 US dollar. Bonds payable untuk PTA sebesar 200.000 US dollar dan PTB sebesar 100.000 dolar. Common stock PTA sebesar 500.000 US dollar dan PTB sebesar 200.000 dolar dan retained earning untuk PTA sebesar 300.000 dolar dan PTB sebesar 100.000 US dollar. Total liability and equity untuk PTA sebesar 1.100.000 dolar dan PTB sebesar 5.000 dolar. Di sini diminta ada, untuk yang pertama ada jurnal akuisisi 100% saham PTB. Itu yang pertama. Yang kedua, tentukan saldo cash PTA setelah akuisisi. Yang ketiga ada buat perhitungan diferensial. Yang keempat dibuat kertas kerja laporan keuangan konsolidasi. Yang kelima ada jurnal eliminasi dan yang keenam ada laporan keuangan konsolidasi per 5 Januari 2019. Di sini akan saya terangkan. Untuk yang pertama, jurnal akuisisi 100% saham PTB. Investment in PTB stock 100% itu sebesar 300.000 dolar. 300.000 US dollar. Cash di situ sebesar 300.000 US dollar. Untuk yang kedua, saldo cash PTA setelah akuisisi itu 350.000 dolar dikurang 300.000 dolar sama dengan 50.000 dolar, 50.000 US dollar. Perhitungan diferensial yang ketiga, nilai cost of investment COI. Nilai perusahaannya di 300.000 dolar, market value-nya sebesar 300.000 US dollar dan book value sebesar 300.000 US dollar. Dan diferensialnya di sini COI dikurang MV sama dengan 0 karena tidak ada goodwill. Dan MV dikurang BV sama dengan 0 karena tidak ada kenaikan aset. Untuk selanjutnya yang D, kertas kerja konsolidasi. Di sini kita bikin jurnalnya. Kita masukin cash untuk PTA 50.000 dan PTB 50.000. Akun receivable-nya 75.000 dan 50.000. Untuk di dalam kolom consolidate balance sheet itu dijumlah cash seperti cash 50.000 untuk PTA dan PTB 50.000. Itu untuk di dalam kolom consolidate balance sheet sebesar 100.000. Jadi sebesar 100.000 dolar, jadi 50.000 ditambah 50.000 sama dengan 100.000 US dollar. Akun receivable pun sama, 75.000 ditambah 50.000 hasilnya 120.000 US dollar. Inventory pun sama, 100.000 ditambah 60.000 jadi total ada 160.000. Investment in PTB stock seperti di slide sebelumnya tadi ada sebesar masuk di akun kredit, masuk di eliminasi sebesar 300.000. Land untuk PTA sebesar 175.000 US dollar dan PTB sebesar 40.000 US dollar itu dijumlah menjadi 215.000 US dollar. Building and equipment
Untuk PTA ada sebesar 400.000 US dollar dan PTB ada sebesar 300.000 US dollar. Itu dijumlah menjadi 700.000 US dollar untuk masuk ke kolom consolidated balance sheet. Total aset, total aset di sini dijumlah untuk PTA semuanya total sebesar 1.100.000 US dollar dan PTB di situ sebesar 500.000 US dollar. Consolidated balance sheet di situ sama, dari hasil yang tadi kita jumlah di PTA dan PTB, hasilnya segini dijumlah semua dan hasilnya akan menjadi 1.300.000 US dollar. Account payable untuk PTA sebesar 100.000 US dollar dan PTB juga sama, kita jumlahkan menjadi 200.000 US dollar untuk masuk ke kolom consolidated balance sheet. Bond payable untuk PTA sebesar 200.000 US dollar dan PTB sebesar 100.000 US dollar, kita jumlahkan juga menjadi 300.000 US dollar. Common stock di sana untuk PTA sebesar 500.000 US dollar dan PTB sebesar 200.000 dolar. Dan masuk eliminasi di debit sebesar 200.000 US dollar dan consolidated balance sheet menjadi 500.000 US dollar. Mengapa? Karena 500.000 US dollar di PTA ditambah 200.000 US dollar dan dikurang dari eliminasi. Eliminasi di situ hasilnya ada 200.000 US dollar dan untuk masuk ke kolom consolidated balance sheet-nya sebesar 500.000 US dollar. Retained earning-nya di sana ada 300.000 US dollar untuk PTA dan PTB sebesar 100.000 US dollar. Sama, dia masuk ke akun debit 100.000 US dollar dan di sana untuk akun consolidated balance sheet sebesar 300.000 US dollar karena 300.000 US dollar di PTA ditambah yang PTB 100.000 US dollar dikurang 100.000 menjadi hasilnya 300.000. Di sana dijumlah semua dijumlah untuk PTA sebesar 1.100.000 US dollar, untuk PTB sebesar 500.000 US dollar. Eliminasi dari debit sebesar 300.000 dan kredit juga sebesar 300.000 dan consolidated balance sheet situ dijumlah menjadi total menjadi 1.300.000 US dollar. Untuk neraca konsolidasi kita buat jurnal di sini. Oke, di sini ada aset cash sana 100.000 US dollar, account receivable 125.000 US dollar. Inventory 160.000 US dollar, land 215 US dollar, building and equipment 700.000 US dollar. Dan di situ dijumlah total aset menjadi 1.300.000 US dollar. Liability, account payable 200.000, bound payable 300.000, stakeholder equity, common stocknya di sana dimasukin 500.000 US dollar, retained earningnya dimasukin juga sebesar 300.000 US dollar dan di sana di jumlah untuk stakeholder equity di total menjadi liabilitas dan shareholder equity itu semua dijumlah dan total menjadi 1.300.000 US dollar. Nah, untuk jurnal eliminasinya di sini masuk common stock masuk debit sebesar 200.000 US dollar dan retained earning masuk di kredit sebesar 100.000 US dollar. Di debit juga, sorry.